Tatapan Vano dingin dan tidak terbaca. Kinan berkomentar dengan lembut, sepertinya keluarga Alvarendra yakin bahwa persatuan ini akan menjadi komebak besar mereka. Atau Penatua Alvarendra tidak akan begitu berani untuk sengaja datang untuk menertawakan di depan mereka. Vano mencibir. Kepercayaan diri mereka terjamin. Menikahi Nona Selsi sama dengan menarik keluarga Dharmawangsa, keluarga Gustama, dan Nyonya Presiden ke pihak mereka. Jadi mengapa mereka tidak percaya diri? Sayangnya, ini dilakukan melalui cara tercela dan tidak ada dari mereka yang benar-benar mau berdiri di sudut mereka. Paling tidak, mereka akan berhenti melecehkan keluarga Alvarendra. Ini memang langkah yang bagus. Kinan memindai ruangan dan melihat banyak orang dalam proses mengisap keluarga Alvarendra. Keluarga Alvarendra, melalui pertunangan ini, telah menyelaraskan diri mereka dengan banyak keluarga kuat, sehingga meningkatkan status mereka. Secara alami, ini berarti banyak orang tidak sabar untuk membaca buku-buku bagus mereka. Ini sangat meningkatkan ego keluarga Alvarendra. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir setelah David menikahi Selsi, semuanya akan berjalan lancar? Tidak saat keluarga Dirgantara masih hidup, Kinan mempelajari ruangan itu dan melihat banyak komplikasi tersembunyi. Apakah kamu menyadari, keluarga Alvarendra tidak bersatu seperti yang kita pikirkan? Pria di sana itu adalah orang dari keluarga Alvarendra, kan? Dia sepertinya tidak terlalu senang dengan semua ini. Vano mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria paruh baya menyusui minuman dan masalahnya sendiri. Vano tersenyum. Itu tuan muda ketiga keluarga Alvarendra, atau lebih tepatnya, ayah Agnes. Adam Alvarendra, yang paling tidak penting dari 3 putra Penatua Alvarendra. Aku mendengar dia belum mencapai apapun dalam hidupnya. Dia hanya seorang pekerja pemerintah kecil dan hampir tidak terlihat dalam struktur kekuasaan keluarga Alvarendra. Itu benar, kamu sudah melakukan pekerjaan rumahmu, puji Vano. Itulah sebabnya Kinan bersikeras mereka pergi ke pesta malam itu. Jika ada celah dalam keluarga Alvarendra, maka mereka pasti akan memanfaatkannya. Jika Adam tahu bahwa David yang membunuh putrinya, aku ingin tahu apakah dia akan menghidupkan mereka yang lain, saran Kinan dengan sadar. Vano menolaknya. Tapi kita tidak punya bukti. Jika mereka melakukannya, apakah keluarga Alvarendra akan bertahan sampai saat itu? Sebenarnya, aku ingin tahu, mengapa David membawa bom padanya? Pada saat itu, dia tidak tahu Agnes akan ditangkap, Kinan mengamati. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu di luar permukaan ketika menyangkut David ini. Aku yakin seluruh keluarga Alvarendra memiliki banyak hal untuk disembunyikan. Tetap dekat denganku dan jangan berkeliaran sendirian, Vano mengingatkan karena khawatir. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah keluarga Alvarendra. Kinan mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Jesse bersamaku, aku akan baik-baik saja. Jesse datang sebagai sekretaris Kinan. Dia mengikuti di belakang Kinan seperti asisten pribadi sejati, tetapi dia benar-benar ada di sana sebagai pengawal Kinan. Kinan menoleh untuk melihat Jesse dan yang terakhir mengedipkan mata padanya. Selain itu, Kinan memang tahu beberapa karate, jadi selama komplikasi apapun tidak melibatkan senjata, dia akan aman. Namun, Vano tidak bisa berhenti khawatir. Dia memegang tangannya, melindunginya seolah Kinan adalah hal yang paling berharga di dunia. Bagaimanapun, tetaplah dekat denganku dan jangan lepaskan tanganku, Vano memperingatkannya dengan ramah. Oke, Kinan ingin tertawa dan berkata, kamulah yang tidak ingin melepaskannya. Jesse, yang mengikuti di belakang mereka, memutar matanya ke arah pajangan mesra mereka yang lain. Pria itu akan pergi, tiba-tiba Jesse berkata. Kinan dan Vano menoleh untuk melihat, dan memang, dia menuju ke taman belakang.
Pesta keluarga Alvarendra diadakan di rumah mereka sendiri, tempatnya sangat luas, termasuk taman belakang mereka. Kinan ragu-ragu sebelum berkata, "Ayo perkenalkan diri kita." "Kenapa tidak?" Vano memutuskan untuk ikut bermain. Karena mereka ada di sana untuk merasakan musuh mereka, mengapa tidak memulai dengan Adam? Mereka bertiga menyelinap diam-diam ke taman belakang. Adam ingin menjauh dari perayaan itu karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin melihat mereka bahagia karena itu hanya berfungsi untuk menyoroti kesengsaraannya sendiri. Oleh karena itu, ia memilih untuk mencuri ke kebun belakang untuk beberapa waktu sendirian. Dia tidak menyadari bahwa orang-orang mengikutinya. "Tuan Adam, bukan?" Suara jernih Kinan terdengar di belakangnya. Adam ternyata penasaran dan wajahnya jatuh ketika dia melihat mereka. "Ini kalian?" Dia tahu seperti apa rupa Kinan dan Vano. Namun, selain wajah yang ditarik, Adam tidak menunjukkan banyak permusuhan kepada mereka. Kinan telah memperhatikan ini sebelumnya. Selama pesta, Adam sudah melihat mereka, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia tidak mengarahkan kebencian atau kemarahan apapun kepada mereka. Ini sangat kontras dengan pertemuan pertama Kinan dengan Sanas. Gadis itu sangat ingin membunuhnya karena dia mengira Agnes dibunuh oleh Kinan dan Vano. Jika Sanas sangat membenci mereka, secara teori, ayahnya harus memperlakukan mereka seperti musuh bebuyutannya. Namun, Kinan tidak bisa melihat kebencian di balik matanya. Kecurigaannya tiba-tiba dikonfirmasi. Adam bertanya kepada mereka dengan hati-hati, "Mengapa kamu mengikutiku? Apa yang kamu rencanakan?" Kinan tersenyum dengan baik hati. "Kami hanya ingin memberitahumu sesuatu, jangan khawatir." "Ada apa? Katakan padaku dan tinggalkan aku sendiri." Adam menggerutu dengan tidak sabar. Kinan menatapnya tajam dan tiba-tiba mengumumkan, "Bukan kami yang membunuh Agnes." Adam terkejut. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau keinginan untuk menginterogasi. Matanya melihat sekeliling dengan emosi yang rumit. "Jadi, kamu telah mengetahui kebenaran selama ini," bisik Kinan dan mempelajari setiap detak emosi di wajahnya. "Tuan Adam, Anda tahu David yang membunuhnya, kan?" "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," Adam membalas dengan gelisah. "Kalian berdua adalah orang yang membunuh putriku, jadi beraninya kau berbohong di depanku." "Karena hari ini adalah tanggal keberuntungan keluarga Alvarendra, aku tidak akan melanjutkan ini lebih jauh, jadi tolong biarkan aku pergi." Adam mengatakan bagiannya yang tampaknya telah dihafal dan pergi dengan tergesa-gesa, takut mereka akan menyusulnya. Vano dan Kinan saling memandang dan berita itu disampaikan secara diam-diam. Adam tahu yang sebenarnya. Dia tahu David yang membunuh putrinya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Hanya ada satu penjelasan, kematiannya diperintahkan oleh Penatua Alvarendra. Atau Penatua Alvarendra menyetujui keputusan David untuk membunuh Agnes. Karena Penatua Alvarendra sudah memberikan stempel persetujuannya, apalagi yang bisa dilakukan Adam? Faktanya, bahkan Askara mungkin setuju untuk membuang Agnes. Kebencian Adam ditekan karena dia tidak memiliki suara dalam keluarga ini. Keluarga Alvarendra ini tidak hanya kejam terhadap orang luar, tapi untuk mereka sendiri juga. Kinan dan Vano memutuskan secara bersamaan, Adam adalah pembuka yang mereka butuhkan. Namun, tepat ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka bertemu dengan mata seorang wanita yang berdiri tidak jauh di belakang mereka. Dia menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya telah mendengar seluruh percakapan. Vano dan Kinan melebarkan mata karena terkejut. "Siapa kamu?" Kinan bertanya. "Apa hubunganmu dengan keluarga Alvarendra?" Wanita yang tampak rapuh dengan pakaian mewah itu tertawa ketakutan pada dirinya sendiri dan tidak menjawab. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.